Salam saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan, kita menggali, mempelajari firman Tuhan, supaya kita beroleh kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 6. Kita akan membacanya dalam ayat ke-5 sampai ke-8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kita akan belajar perkara-perkara besar yang Allah berbuat, dan kita berbicara tentang kasih setia Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di era high-tech dan medsos yang marak sekarang ini, kejatuhan manusia begitu kelihatan nyata di dalam dosa begitu parah. Sosial media membuat orang mudah untuk saling mengenal, sekaligus banyak yang merusak tatanan norma-norma, etika, aturan, dan sekaligus etika. Hoax, tebar kebencian, membuli orang lain melalui medsos terjadi di mana-mana, termasuk di dalam hal politik. Mengkritik pemerintah seenak udelnya sendiri, semaunya sendiri di media sosial. Bahkan yang paling parah adalah sampai ada yang pamit bunuh diri juga di medsos. Bahkan disiarkan secara live, secara langsung, sehingga banyak orang yang menyaksikan proses bunuh dirinya. Itu menunjukkan betapa kerusakan total, kebejatan total manusia yang cenderung pada berbuat kejahatan itu sudah begitu parah. Maka tidak heran kalau muncul pandemi ini. Salah satu untuk renungan kita adalah karena kita sebagai manusia sudah begitu besar dosa-dosanya, dan kita harus bertobat sesegera mungkin. Kita perhatikan kalau di medsos orang bebas, seolah-olah bebas bicara, mencaci maki, menghujat, membuli orang lain, karena dipikirnya hanya dunia maya, sehingga dia merasa berhak atau bebas untuk mengutarakan segala sesuatu, apa yang dia mau, apa yang dia rasakan. Seterusnya saya akan memberikan ilustrasi tentang 5 orang yang kategori 5 orang besar ya, tewas setelah menghina Tuhan. Saya mau menunjukkan betapa manusia itu luar biasa kecenderungannya pada yang jahat. Berikut ini adalah 5 orang besar tewas setelah menghina Tuhan. Yang pertama, saudara, Marilyn Monroe, yang pernah diinjili oleh Bill Graham dan menyatakan tidak butuh lagi Tuhan, karena dia merasa sudah besar, merasa sudah terkenal, merasa di mana-mana diterima. Yang kedua, Tancredo Neves, calon presiden Brasil pada waktu itu. Begitu sombong pada waktu kampanye, dia menyatakan bahwa kalau dapat suara 500.000, tidak akan ada yang bisa melengsarkannya, bahkan Tuhan sekalipun dalam pandangannya. Sehari sebelum dilantik, dia mati tragis. Berikutnya adalah John Lennon. Nah, ini saudara pasti kenal ya, pentolan band The Beatles, yang dengan sombong mengatakan bahwa dirinya lebih terkenal dari Yesus. Dan pada tanggal 8 Desember 80,
John Lennon tewas ditembak oleh fansnya di tempat tinggalnya di New York. Kasusa, penyanyi Brasil, mati karena kanker paru-paru. Yang begitu sombong dia membuang puntung rokok dan mengatakan sambil menghujat Tuhan, meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Yang terakhir, dan ini terkenal sampai difilmkannya, Thomas Andreas. Dia adalah arsitek Titanic yang begitu detail di dalam merancang kapal itu. Dan dengan sombong dia menyatakan bahwa Titanic tidak akan tenggelam sekalipun itu Tuhan yang menenggelamkannya. Dan kata-kata itu muncul di dalam filmnya ya. Jadi sehebat apapun ciptaan manusia, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ oleh firman Tuhan, manusia cenderung pada yang jahat. Karena natur manusia yang berdosa adalah memang cenderung berbuat jahat. Kalau Roh Kudus tidak mengasihinya, tidak melahirbarukannya, tidak memberikan kemauan dan kemampuan, maka kecenderungan hatinya hanya berbuat yang jahat. Kejahatan manusia begitu hebatnya di muka bumi. Dikatakan kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini menunjukkan betapa semua manusia itu sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat. Tanpa terkecuali, tidak peduli saudara seorang raja, seorang presiden, seorang perdana menteri, seorang bupati, wali kota, gubernur, lurah, siapapun, saudara membutuhkan juru selamat. Dan semakin kesalahan kelihatan salah seseorang, semakin berbahaya seseorang ada di dalam jurang kejatuhan, di dalam kesombongan. Bisa saja dia merasa semakin hebat, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasakan dirinya bisa berbuat segalanya dengan segala yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya, sehingga merasa seolah-olah berhak mengatur hidup orang lain. Dan ini yang paling celaka, saudara. Kalau sudah merasa semakin hebat, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling suci, paling berhak mengatur-ngatur hidup orang lain. Kalau kita lihat, saudara, coba lihat para koruptor. Sudah tertangkap basah oleh KPK. Memakai jas oranye. Di TV masih bisa cengar-cengir seolah-olah merasa tidak bersalah sama sekali. Tanpa Kristus, siapapun, pribadi orang siapapun, segala kesalahan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita semua ini tanpa terkecuali adalah orang-orang berdosa yang semestinya binasa kalau tidak mempunyai juru selamat. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Saudara-saudara yang terkasih, segala kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apakah itu dalam sikap, perkataan, bahkan motivasi kita. Bahkan motivasi yang sesaleh apapun, pasti ada tercemar oleh dosa. Yang paling baik yang kita pikirkan pun sudah dicemari oleh dosa. Jadi mau sebaik apa kita, kalau surga yang kita pikirkan dengan perbuatan baik kita bisa ke sana. Bahkan itu bertentangan dengan natur kita sebagai orang berdosa. Bukan hanya setiap hari, saudara. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik
kita semua ini berbuat dosa. Coba renungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saya sendiri tidak bisa melakukannya. Dan saya sangat yakin tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya. Itu berarti untuk satu hukum itu saja, setiap detik manusia berbuat dosa. Setiap detik manusia berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Apa artinya itu? Itu berarti kita semua butuh juru selamat. Sebab tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya. Karena upah dosa adalah maut. Dan Allah itu maha adil. Kalau adil berarti satu dosa harus dihukum. Ini kedengarannya ekstrim, saudara-saudara. Tetapi memang demikian faktanya. Ulangan 6 ayat 5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Siapa yang sanggup, saudara? Siapa yang bisa melakukannya? Allah hanya melihat Kristus yang ada di dalam kita sehingga kita dibenarkan. Karena itu sekali lagi semua manusia tanpa terkecuali butuh juru selamat. Tanpa juru selamat, saudara silahkan menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Dan renungkan lebih mendalam lagi, bisakah dengan cara perbuatan baik saudara yang dalam pikiran saudara, yang mungkin lebih baik dari orang lain, dengan cara seperti itu saudara bisa masuk ke surga? Firman Tuhan katakan ketika dilihat. Jadi ini seolah-olah dia akan mengatakan bahwa Allah tidak memproklamirkan hukumannya untuk menghancurkan manusia. Sampai setelah mengamati dengan baik dan cukup lama mempertimbangkannya kasus mereka, dia melihat mereka untuk masa lalu pemulihan. Terkadang Allah memberikan cukup waktu untuk bertobat dan berpaling pada dia. Kalau sekilas kita renungkan, seolah-olah terkesan toleransi dan masih panjang sabar. Tapi saudara-saudara, gunakan waktu sebaik mungkin, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kemarahan, kemurka Allah dinyatakan kepada kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani dia, untuk membaca, mempelajari maksud dan kehendak-Nya melalui kitab suci, dan mempraktekannya di dalam hidup sehari-hari. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi jangan tunggu-tunggu sampai Allah mengajar baru bertobat. Sampai keadilan Allah dinyatakan baru saudara bertobat. Jangan permainkan Tuhan. Jangan permainkan waktu yang sudah diberikan kepada kita. Dikatakan di situ kejahatan manusia begitu hebatnya. Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu hebat. Begitu luar biasa hebatnya. Hebat dalam artian negatif ya, bukan positif. Dan Musa menuntut subjek yang baru saja disinggungnya bahwa Allah tidak terlalu keras atau bertekad untuk menuntut hukuman dari orang-orang yang jahat di dunia. Penekanannya adalah bahwa kejahatan mereka begitu luar biasa hebatnya di muka bumi ini. Karena itu saudara-saudara segera bertobat dari dosa-dosa kita, terutama yang menjadi kelemahan kita. Jangan menunggu keadilan Allah ditegakkan baru bertobat. Sebab dengan terus menunda-nunda bisa jadi segala sesuatunya sudah terlambat. Dan pesan untuk diingat saudara, tanpa Kristus, tanpa berpusat dan bersandar kepada Dia, siapapun adanya saudara akan jatuh. Tidak ada yang superman rohani di sini, yang imannya begitu kuat, yang begitu tahan terhadap godaan pencobaan, kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, baik itu kemampuan maupun kemampuan. Jangan ada yang memegahkan diri, saudara.
imanku begitu kuat, aku kuat menghadapi ini itu. Kalau Tuhan menarik kasih karunia-Nya, maka saudara jatuh. Kejahatan itu mencapai titik tertinggi. Ketika kejahatan mencapai titik tertinggi dan dengan demikian merasuki seluruh bumi, maksudnya seluruh manusia di muka bumi, integritas itu tidak lagi memiliki satu sudut pun, bahwa waktu untuk hukuman lebih dari sepenuhnya tiba. Artinya waktu penghukuman itu sudah sampai, ya, sudah sampai pada batasnya. Kejahatan yang luar biasa kemudian di mana-mana terjadi di dunia, di belahan bumi, bahkan memerintah secara dominan sehingga seluruh bumi ditutupi oleh dosa. Karena itu Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan menyatakan murkanya. Lantas kemudian dikatakan di situ, mungkin yang begitu banyak, ada begitu banyak saudara-saudara yang sulit memahami, menyesallah Tuhan. Allah menyesal. Mungkin dalam pandangan saudara impossible, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Tapi kalau kita mengartikannya secara literal, maka itu akan bertentangan dengan ayat yang lain. Dengan kemahatauannya, dengan kemahakuasaannya. Jadi sekali lagi dalam membaca, mempelajari kitab suci harus membandingkannya atau melihat bagian yang lain untuk bagian itu. Supaya tidak tabrakan di dalam mengartikannya atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita harus mempercayai keseluruhan kitab suci baik PL maupun PB sebagai satu kesatuan yang harmonis. Karena kita percaya Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mempunyai lidah bercabang, sebentar ngomong ini, sebentar ngomong itu, seperti manusia yang tidak bisa dipegang janjinya, yang tidak bisa dipegang sepenuhnya kata-katanya, kecuali firman Tuhan. Allah kita maha besar, jadi satu dengan yang lainnya pasti tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Mari kita mempergumulkan firman ini. Apa maksudnya Allah menyesal? Yang dimaksud Musa adalah dia sedang memperkenalkan Allah sebagai berbicara menurut cara manusia dengan sosok yang menganggap kasih manusia kepada Allah. Jadi ini adalah gaya bahasa yang seolah-olah Allah berbicara menurut cara manusia. Kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa berbicara apapun tentang Allah. Saya berikan contoh misalnya, seperti Allah melihat, apakah Allah mempunyai mata? Allah mendengar, apakah Allah mempunyai telinga? Tangan Allah tidak kurang panjang, apakah Allah mempunyai tangan? Allah itu roh. Jadi ini hanyalah gaya bahasa yang menunjukkan seolah-olah Allah seperti manusia yang punya perasaan bisa menyesal. Dalam artian apa yang dirancangnya, apa yang diberikannya kepada manusia tidak sesuai dengan harapannya. Maka kalau dalam pandangan manusia itu Allah sudah menyesal. Kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, saudara. Kita melihat di bagian ini, sekeluarga diselamatkan Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu hak Tuhan kepada siapa yang mau memberikan. Ini menunjukkan kedaulatannya. Allah begitu berdaulat. Saudara ingin seluruh keluarga saudara juga diselamatkan Tuhan. Pertama kali adalah datanglah kepada Yesus sekarang juga. Bertobat, berlutut, mohon ampun dan percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan beritakanlah kabar baik itu, kabar keselamatan itu kepada anggota keluarga saudara seluruhnya. Supaya mereka dilawat oleh Roh Kudus, bahkan dianugerahkan iman percaya yang sejati yang membawa pada keselamatan. Karena kalau tidak mereka harus menanggung dosa mereka sendiri dari lahir sampai mati. Dan bagi yang sudah percaya, jangan sia-siakan
kasih karunia yang sudah Allah berikan, yang sudah Tuhan berikan, hanya demi pasangan hidup, hanya demi kekayaan, hanya demi popularitas, hanya demi jabatan, hanya demi apapun yang ada di dunia ini. Allah itu sangat baik. Setiap saat begitu baik. Saudara harus jujur mengakuinya. Tidak pernah dia meninggalkan orang-orang pilihannya. Setiap detik dia memperhatikan kehidupan kita, kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Bahkan melindungi kita. Kalau mungkin saudara-saudara saat ini sampai detik ini tidak terkena COVID, tidak terkena corona, sementara ada begitu banyak orang-orang yang terkapar karena COVID. Itu aja karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Kita harus bersyukur. Rasakan juga setiap hembusan nafas saudara-saudara. Setiap detak jantung saudara yang masih berfungsi. Setiap nadi saudara, setiap saraf-saraf saudara yang bekerja, yang masih berfungsi dengan normal. Bahkan kalau saudara masih bisa jogging, lari, trekking, bersepeda setiap minggu, itu adalah luar biasa. Pernah saudara berucap syukur dan merenungkannya, betapa sungguh luar biasa Allah. Begitu menakjubkannya cinta kasih Tuhan. Saya mengajak saudara sekalian untuk senantiasa mengingat kasih Tuhan. Jangan hanya memandang berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, hal-hal yang spektakuler yang saudara rasakan. Karena pada saat itu berlalu, selesai, cinta kasih saudara juga akan selesai. Tapi pandanglah salib, di mana cinta kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Disitulah kasihnya yang terbesar dinyatakan. Saudara, manusia cenderung jahat. Tidak usah munafik. Sebaik apapun, saudara mesti mempunyai kelemahan. Saudara dan saya sungguh adalah orang berdosa. Bukan hanya bintik-bintik, bukan hanya kelabu, tapi hitam legam di hadapan Tuhan. Tapi perbedaannya adalah saya sudah mempunyai juru selamat. Saya sudah mempunyai Yesus, dan saya pasti selamat. Lantas bagaimana dengan saudara? Hiduplah yang menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, yang selaras firman Tuhan, supaya tidak mengecewakan Allah. Mari bertobat sekarang juga. Mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan pemikiran yang membawa kepada pertobatan sesegera mungkin. Kalau saudara hanya ingat mati saja, tidak cukup, saudara. Tetapi saudara mempunyai juru selamat, iya atau tidak? Itu yang paling penting. Saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Saudara tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti tidak selamat. Dan sebaik apapun, sekali lagi, tanpa juru selamat, saudara akan binasa. Hari ini saya menawarkan kepada saudara kabar sukacita, kabar baik, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, anugerah hidup yang kekal bersama juru selamat di sorga selama-lamanya, bersama Tuhan di sorga di dalam Yesus. Saya berharap saudara tidak menolaknya, tapi memperhatikannya dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh, supaya saudara tidak terlambat. Saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia telah diberitakan, telah ditawarkan kepada saudara. Kasih karunia yang tidak tergantung kebaikan ataupun kesalehan atau apapun kebaikan yang ada dalam diri saudara. Sebab sudah dari dulu, dari sononya, Tuhan itu sudah Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Mulia. Dari dulu dia sudah mulai, sudah mulia. Tanpa saudara menyembahnya, memuji-mujinya, menyanyikannya, baik itu mazmur atau apapun, dia sudah mulia. Tetapi dia mengajak saudara untuk
menerima anaknya yang tunggal, juru selamat dunia, juru selamat orang berdosa. Saya tidak tahu apakah saudara merasa diri saudara sebagai orang berdosa ataukah orang yang sudah cukup baik. Lebih baik bahkan dari orang lain. Saudara yang terkasih, tidak peduli latar belakang saudara, tidak peduli dulu sehitam dan sebejat apapun saudara, Yesus mengasihi saudara. Yesus datang buat saudara hari ini untuk mengajak saudara untuk hidup di jalannya, untuk hidup bagi Dia. Kita semuanya tanpa terkecuali membutuhkan Dia. Bersama Juru Selamat kita selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Untuk apa kita hidup, menjalani hidup dengan begitu taat, susah payah, kalau kita tidak mempunyai harapan akan hidup yang kekal, kalau kita tidak mempunyai harapan akan selamat, semuanya itu akan sia-sia. Tapi kalau Tuhan sendiri yang menjaminnya, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau manusia yang menjanjikannya bisa berubah, saudara. Tapi Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita pasti bersama dengan Dia di sorga. Karena Dia sendiri yang menjaminnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan katakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maukah saudara selamat? Terimalah Yesus sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Dan beritakanlah ini kepada seluruh anggota keluarga saudara. Maka seluruh anggota keluarga saudara pun jika percaya akan diselamatkan. Tuhan memberkati.